Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Ali Badekadin dengan NPM 20081010227, kedua Brek Siating Sari Julastri NPM 20081010211, yang ketiga Sikri Mutawakil NPM 20081010079, yang keempat Muhammad Gifari Alfian dengan NPM 20081010123, dan yang terakhir Revansya Rahmat Akbar NPM 20081011006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi vektor bidang dan ruang. Vektor adalah bicara yang memiliki nilai dan arah. Notasi vektor. A vektor dengan A1, A2, A3 dengan kurung A1, A2, A3 dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Panjang vektor sama dengan panjang vektor C sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat. Vektor pada bidang. Ini adalah contoh vektor pada bidang. Dan sebelah kanan ini adalah contoh vektor pada ruang. Operasi vektor meliputi pertama, penjumlahan antar vektor pada ruang yang sama. 2. Perkalian vektor A dengan skalar B dengan vektor lain. Dengan vektor lain ini ada 2, itu hasil kali titik atau dot produk. 2 hasil kali silang atau cross produk. Operasi aljabar pada vektor. Penjumlahan vektor. Misalkan U vektor dan V vektor adalah vektor-vektor yang berada di bidang yang sama, maka vektor U tambah vektor B didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah sebagai ruang jajar genjang ya, bangun perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah. Jika K lebih besar dari 0, maka searah dengan vektor U. Jika K kurang dari 0, maka berlawanan arah dengan vektor U. Contoh, ini adalah vektor U. Nah, ini adalah 2 kalinya vektor U. Lalu, ini adalah min 2 vektor U. Secara analitis, kedua operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan vektor U dengan U1, U2, dan U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, dan V3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka 1. Vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3. Yang kedua, vektor U dikurangi vektor V sama dengan U1 dikurangi V1, U2 dikurangi V2, U3 dikurangi V3. Yang ketiga, K vektor U sama dengan KU1, KU2, dan KU3. Yang keempat, minus vektor U sama dengan minus U1, minus U2, dan minus U3. Lalu, vektor pada bidang. Pertama adalah menyatakan vektor pada bidang. Dapat menggunakan koordinat kartesius seperti pada gambar berikut. Misalkan koordinat titik P adalah 2,3. Maka berdasarkan aturan penjumlahan akan diperoleh OP sama dengan OA ditambah AP. Lalu bisa juga OP sama dengan OA ditambah OB. Bisa juga OP sama dengan 2 I topi ditambah 3 J topi. Selanjutnya adalah sifat-sifat vektor. Misalkan vektor U, V, dan W adalah vektor-vektor pada bidang, dan C dan D adalah saklar. Maka yang pertama, vektor U ditambah V sama dengan vektor V ditambah U, yaitu sifat komutatif. Yang kedua, vektor U ditambah V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah
vektor V tambah vektor W, yaitu sifat asosiatif. Yang ketiga adalah vektor U ditambah 0 sama dengan 0, yaitu sifat identitas penjumlahan. Yang keempat, vektor U ditambah minus vektor U sama dengan 0, yaitu sifat invers penjumlahan. Yang kelima, C ditambah D dikalikan vektor U sama dengan C vektor U ditambah D vektor U, yaitu sifat distributif. Yang selanjutnya, yang keenam adalah C ditambah vektor U, C dikalikan dengan vektor U tambah vektor V sama dengan C vektor U ditambah C vektor V, yaitu sifat distributif. Selanjutnya adalah vektor pada bidang. Untuk menentukan panjang vektor pada suatu bidang, kita dapat dilakukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jika panjang vektor R menyatakan vektor OP, vektor R dapat dinyatakan dengan X I topi ditambah Y J topi. Ini grafiknya. Maka panjang vektor R dapat dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Pada bidang, vektor dapat dinyatakan sebagai vektor posisi A I topi ditambah B J topi dengan I topi searah dengan sumbu X dan J topi searah dengan sumbu Y. Misalnya koordinat A adalah X1 Y1 dan B X2 Y2, maka akan diperoleh vektor posisi titik A adalah, karena tadi X1 Y1 sama dengan X1 I topi ditambah Y1 J topi. Untuk titik B menggunakan X2 Y2, maka X2 I topi ditambah Y2 J topi. Maka vektor AB sama dengan Y2 min X2 min X1 Y2 min Y1, atau sama dengan X2 min X1 I topi ditambah Y2 min Y1 dikalikan I topi, J topi. Selanjutnya adalah vektor satuan pada bidang. Misalkan diketahui vektor A sama dengan XY mempunyai panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor A per panjang vektor A. Perkalian skalar dua vektor pada bidang. Pertama, untuk mencari perkalian skalar dua vektor pada bidang, yakni dengan cara vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta. Dan untuk mencari yang satunya lagi, vektor atau bisa dikatakan vektor A kali vektor B sama dengan vektor A X1, Y1 dan kali vektor B X2, Y2. Akan menjadi X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Kedua ada vektor pada ruang. Vektor pada ruang merupakan vektor yang mempunyai 3 buah sumbu, yaitu X, Y, Z yang saling tegak lurus dan berpotongan ketiga sumbu tersebut sebagai pangkal perhitungan. Contohnya seperti yang berikut. Vektor P dalam ruang dapat dituliskan P X1, Y1, Z1, atau bisa juga ditulis sebagai X1, Y1, Z1 sama dengan X1I ditambah Y1J tambah Z1K. Panjang vektor pada ruang. Jika titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Atau jika vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka panjang vektor V adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Contohnya, tentukan panjang vektor berikut. Vektor AB dengan titik A 1, 4, 6 dan B 3, 7, 9. Penyelesaiannya adalah panjang vektor AB sama dengan akar 3 min 1 kuadrat ditambah 7 min 4 kuadrat ditambah 9 min 6 kuadrat. Akan menjadi akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan ditambah 3 kuadrat. Dan hasilnya adalah akar 22. Lalu untuk soal B, vektor A sama dengan 2I tambah J tambah 3K. Maka panjang vektor A adalah 2 kuadrat
tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, yang hasilnya adalah akar 14. Vektor satuan pada ruang. Misalkan diketahui vektor A, X, Y, Z mempunyai panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z kuadrat. Maka vektor satuan yang searah dengan vektor A dapat dirumuskan menjadi vektor satuan A sama dengan vektor A per panjang vektor A. Perkalian skalar dua vektor pada ruang. Pada gambar seperti ini, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Atau vektor A dikali vektor B, X1, Y1, Z1 dikali X2, Y2, Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Lalu ada sudut antara dua vektor. Misal diberikan dua vektor A, X1, Y1, Z1 dan B, X2, Y2, Z2 yang membentuk sudut theta dari rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta menjadi cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Lalu ada perkalian antara dua vektor. Perkalian antara dua vektor dibagi menjadi dua. Ada hasil kali titik dot product dan hasil kali silang cross product. Hasil kali titik dot product. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Hasil kali silang cross product. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor. Lalu ini ada dot product. Misalkan vektor A dikali vektor B adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara dua vektor yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana panjang A itu adalah panjang A dan panjang B dan theta adalah sudut antara keduanya. Contohnya, tentukan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan B dan vektor B 2i ditambah 2j dengan sudut yang terbentuk antara A dan B adalah 45 derajat. Oke, gambarnya seperti ini. Lalu vektor A 2, 0. Panjang vektor A-nya akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Dan vektor B 2, 2. Kita mencari panjangnya sama seperti mencari panjangnya vektor A. Akar dikali akar dari 2 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 akar 2. Lalu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan cos theta. Lalu ada 2 dikali 2 akar 2 cos theta. Cos theta-nya itu kan 45 derajat. Berarti sama dengan pi per 4 sama dengan 2 dikali 2 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 4. Sebelumnya sudah diketahui, sudah dijelaskan jika untuk menghitung dot product saat diketahui sudutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas jika tidak diketahui sudutnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil kali titik dari dua vektor. Yang pertama vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i plus 2j. Pembahasannya dari rumus kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC akan diperoleh rumus seperti ini. Vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah dan seterusnya hingga AN dikali BN. Jadi dari soal ini diketahui vektor A sama dengan 2, 0. 0-nya karena tidak ada komponen Z. Vektor B sama dengan 2 kali 2, 2. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan 2, 0
dikali 2, 2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 0 kali 2 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi hasil A dan B di sini yaitu 4. Terus selanjutnya yaitu cross product atau hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Jika diketahui vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka A cross B dapat dihitung dengan menghitung determinan dari matriks 3 kali 3 hasil perkalian dari A cross B ini. Dapat diperhatikan jadi I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Maka karena ini, jadi untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3 ini disarankan untuk menghitungnya menggunakan metode ekspansi kofaktor untuk memudahkan perhitungannya. Jadi, jika ini ditutup, menghasilkan A2, A3, B2, B3 dikalikan dengan I. Dikurangi A1, A3, B1, B3 dikalikan dengan J. Lalu ditambah, jika ini ditutup, A1, A2, B1, B2 dikalikan dengan K. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan vektor W sama dengan vektor U cross vektor V, di mana vektor U sama dengan 1, 2, min 2, dan vektor V sama dengan 3, 0, 1. Jawab, vektor W sama dengan I jika, jadi ini dimasukkan 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Menghasilkan sama dengan, ya ini ditutup, 2, min 2, 0, 1 dikalikan dengan I, dikurangi 1, min 2, 3, 1 dikalikan dengan J, ditambah 1, 2, 3, 0 dikalikan dengan K. Seperti ini. Maka, lalu hitung determinannya 2 kali 2. 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi min 2 kali 0 sama dengan 0 dikalikan dengan 1. Dikurangi 1 kali 1, 1. Min 2 kali 3 sama dengan 6. Dikalikan dengan J. Ditambah 1 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. 0 min 6 dikalikan dengan K. Sama dengan hasilnya 2I min 7J min 6K. Maka vektor W sama dengan 2 min 7 min 6. Selanjutnya yaitu proyeksi ortogonal. Dapat diperhatikan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C di mana ujung vektor C dibatasi oleh sebuah garis tegak lurus, di sini vektor W, terhadap vektor B. Ini tegak lurus vektor B, tegak lurus dengan vektor W. Yang ditarik dari ujung vektor A ke vektor B. Jadi seperti ini. Jadi vektor C sama dengan adalah proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Untuk rumusnya, proyeksi dari vektor A pada vektor B sama dengan A dot B per panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Untuk contohnya,
Tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U sama dengan min 2, min 4, 3 terhadap vektor V 1, 3, min 4. Maka seperti ini jawabnya. Proyeksi vektor U terhadap vektor V sama dengan U dot V per panjang dari vektor V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Dimasukkan U min 2, min 4, 3 dot vektor V-nya 1, 3, min 4 diper panjang dari vektor V. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dikalikan dengan vektor V bagi 1, 3, min 4. Maka hasilnya yaitu perkalian dot min 2 dikalikan dengan 1 sama dengan min 2, min 4 dikalikan dengan 3, min 12, 3 kali min 4 sama dengan min 12. Jadi min 2 ditambah min 12 ditambah min 12 per 26. Jadi 1 kali 1, 1 tambah 9, 10 ditambah 16, 26. Dikalikan dengan vektor V 1, 3, min 4. Sama dengan, karena hasilnya jika dihitung ini min 26 per 26 sama dengan min 1. Min 1 dikalikan dengan vektor V, yaitu sama dengan min 1, min 3, 4. Jadi, proyeksi vektor U terhadap vektor V adalah min 1, min 3, min 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.